على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, masih mengenai pembagian daripada atau penyebutan daripada penelitian orang-orang Khawarij terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, bahwasanya mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pelaku maksiat walaupun maksiatnya bukan syirik akbar. Yang kedua sekarang, qala Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullah alaih, halaman 64, wa min asyhari manahijihim, dan termasuk manhaj prinsip mereka yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah al-khuruju ala a'immatil muslimin idza waqa'u fi ma'siyatin ma. Jadi termasuk keyakinan orang-orang Khawarij yang paling nampak adalah mereka memberontak terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin apabila mereka terjatuh dalam kemaksiatan walaupun sedikit. Ini penelitian di sini. Yang pertama tadi, mereka bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh dalam kemaksiatan. Yang kedua, termasuk manhaj atau prinsip mereka yang paling masyhur atau paling inti, paling besar adalah mereka memberontak terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin apabila pemimpin tersebut terjatuh ke dalam kemaksiatan. Allah musta'an. Fa innahum yakhrujuna 'alaihim walau quti'at riqabuhum tanqidan lil asli alladhi hum 'alaihi min al-amri bil ma'ruf wa nahyi al-munkar. Artinya, jadi mereka bermudah-mudahan memberontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam perkara maksiat. Nah, jadi bermudah-mudahan berontak, kudeta, revolusi dan misalnya. Maka sesungguhnya mereka memberontak terhadap para pemimpin kaum muslimin, walaupun sampai barakallahu fikum, walaupun sampai terputus ikatan ketaatan mereka, karena dalam rangka untuk melaksanakan al-asl, menurut mereka hukum asl, atau menurut mereka adalah akidah atau manhaj yang inti katanya, yaitu apa? Yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar. Menurut mereka, jadi al-amru bil ma'ruf, memerintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, menurut mereka adalah memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang terjatuh dalam kemaksiatan. Itu menurut mereka seperti caranya. Allah musta'an. Wa yarawna anna al-khuruj 'ala al-hakim al-muslim idza 'asa wajibun wa ruknun min arkanil iman 'indahum. Allah musta'an. Dan mereka berpandangan bahwasanya memberontak terhadap seorang pemimpin muslim apabila jatuh ke dalam kemaksiatan, maka hukumnya wajib. Berontak itu hukumnya wajib katanya. Allah musta'an. Bahkan rukun katanya. Bukan wajib lagi, kalau rukun itu berbahaya. Karena rukun itu adalah al-asl barakallahu fikum dari syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuatnya, rukun, pondasi katanya. Pondasi agama Islam adalah memberontak katanya. Allah musta'an. Bahwasanya mereka bahkan mengatakan itu rukun daripada rukun-rukun iman endau menurut mereka. Wa qad kharaju fi awqatin muta'addidah, dan sungguh mereka telah memberontak pada waktu-waktu yang telah pada waktu-waktu yang banyak sekali. Pertama di antaranya fi ahdi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jara minhum ma jara mimma hafidathu wasaiqut tarikh. Di antaranya adalah di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan, yang telah tercatat di dalam sejarah-sejarah yang terpercaya. Wantaqamallahu minhum bisuyufi awliya'i, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, menghukum mereka dengan 6 pedang-pedang wali-walinya. Wa kharaju ba'da dzalika marratan wa marratin. Kemudian setelah itu pun masih berani memberontak. Nah, dari tadi dipatahkan di zaman
Sahabat waktu itu setelah itu masih lagi berani berontak. Nah, namun wa kullama tala'a qarnun qata'a Allah. Maksudnya apa? Kapan saja muncul tanduk Khawarij, Allah Subhanahu wa taala langsung matahkannya. Wa fi hadzal zaman, dari zaman kita sekarang ini, wa fi hadhil bilad al-mamlakah al-arabiyyah saudiyah, dan di negeri Mamlakah Saudiyah, maknanya negara Arab Saudi, bizzat secara khususnya qaddar al-Khawarij al-judud wa a'ni bihim al-fi'atu dhallah allati kafarat al-muslimin min hukam wa mahkumin wa ulama wa muta'allimin. Allah musta'an. Kita lihat kata beliau, dan sekarang di zaman kita ini, terutama di negeri Saudi Arabia, setelah zatnya sungguh telah muncul Khawarij gaya baru. Khawarij gaya baru yang aku inginkan adalah kelompok sesat yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin dan bahkan mengkafirkan para pemimpin dan juga rakyat serta para ulama dan para thalabatul ilm, dikafirkan tuh. Intinya yang bukan masuk kelompok mereka dikafirkan. Ya sekarang kita saksikan yang barakallahu fikum, kelompok-kelompok Khawarij yang ekstrim itu, yang dalam artian yang bukan kelompoknya bunuh seperti ISIS, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Di sana banyak ya, dalam artian cuma namanya bukan ISIS, namanya Daesh. Daesh, Daulah Islamiyah apa gitu. Barakallahu fikum. Yang jelas itu semuanya adalah apa? Bikinan orang kafir untuk merusak kaum muslimin. Kita lihat sini. Fastabahu ad-dima wa ahdarul amwal ka'aslafihim al-awail. Akhirnya mereka menghalalkan darah, membolehkan mengalirkan darahnya kaum muslimin, dan mereka membolehkan menghalalkan harta-harta kaum muslimin sebagaimana para pendahulu mereka yang pertama. Allah musta'an. Bal zatu alaihim fil fasad wal ijram, bahkan orang-orang Khawarij gaya baru itu justru lebih parah kerusakannya dan juga kriminalitas kejahatannya. Falam yaslam minhum ahadun, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari mereka. Bal alhaqu bi dararihim kullu muslimin wa muslimatin, bahkan merasakan dengan sebab bahayanya mereka, kekerasannya mereka, setiap muslim lelaki maupun wanita merasakannya. Hatta anfusahum badaru biha ilan nar, fama baluka bi ghairihim, hingga diri mereka sendiri malah bersegera dengan perbuatan tersebut untuk menuju kepada api neraka. Maka bagaimana dengan yang lainnya? Allah musta'an. Inilah keadaan mereka barakallahu fiikum. Pada asalnya kalau kita telusuri, kita perhatikan, bom bunuh diri itu malah justru menghantarkan pelakunya ke dalam apa? Neraka itu. Tapi kenapa mereka tidak berpikir? Kenapa mereka tidak berpikir? Karena doktrin syubhat yang dilontarkan oleh para pembesar mereka, Jihad, Jannah Firdaus, dan semisalnya. Padahal selama orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin yang diberikan keamanan oleh pemerintah atau dijamin keamanannya atau dilindungi, kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Karena bom bunuh diri baik ketika damai maupun perang adalah perkara yang dilarang. Paham ya? Bom bunuh diri ketika damai maupun perang tetap perkara yang dilarang, bukan perkara yang diperbolehkan. Allah musta'an. Kita lihat sini. Naam, ghair anna an-nususa tubashshir bi anna nihayatahum ila al-khaybah wal fashal wad damar. Ini ujung-ujungnya. Walaupun mereka bergaya, memberontak, kudeta, revolusi dan misalnya, namun ujung-ujungnya dalil-dalil semuanya menunjukkan dan memberikan kabar gembira kepada kita semuanya bahwasannya akhir hayat mereka atau akhir mereka nanti ujung-ujungnya apa? Bangkrut, rugi, gagal dan hancur. Ya kita perhatikan, para pemberontak bagaimana ujung-ujungnya kan dibunuh, dihancurkan, dan kemudian menghancurkan fasilitas kaum muslimin dan yang sebagainya, atau istilahnya menghancurkan fasilitas manusia. Allah musta'an. Enggak ada keberhasilan sama sekali. Tujuan mereka padahal mau menegakkan apa? Khilafah Islamiyah katanya. Padahal tidak dengan cara syar'i. Kalau seandainya mereka dengan cara syar'i terwujudkan. Karena untuk menegakkan khilafah Islamiyah, barakallahu fikum, itu yang secara syar'i adalah pertama kali harus mendakwai mereka tauhid. Kalau sudah mentauhidkan, diajarkan iman, Islam, takwa misalnya. Barakallahu fikum. Bukan langsung diajari untuk membunuh diri atau memberontak. Justru itu apa? Berseberangan dengan tauhid atau berseberangan dengan apa? Keimanan. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa annahu la yumkin an taquma ala aydihim taulah wala salah wala islah. Dan bahwasanya tidak akan mungkin
untuk tegak melalui tangan-tangan mereka. Nah, pemerintahan tidak pula kebaikan, tidak pula perbaikan. Wa rahimallahu Ibnu Hazm haitsu qala fihim. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Hazm ketika beliau mengatakan tentang orang-orang Khawarij, wallahi ma fatahallahu ala aydihim baldata kufrin wa innama amadu ila at-tafriq bainal muslimin wa syaqqa 'asahum wa tafnam wa tafriq kalimatihim wa tamsiq as-suffihim. Inilah keadaan mereka. Al-Imam Hazm mengatakan, wallahi demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membukakan kemenangan melalui tangan-tangan mereka. Tangan siapa? Tangan-tangan orang Khawarij. Satu negeri pun negeri kekufuran enggak ada yang dibukakan kemenangan mereka. Namun hanya saja mereka menyengaja untuk membuat cerai-berai, mencerai-beraikan kaum muslimin dan juga memecahkan kekuatan kaum muslimin, kepersatuan kaum muslimin, dan membuat menambah fikum berantakan dan bercerai-berai kalimatnya kaum muslimin dan membuat hancur safnya kaum muslimin. Itu tujuan mereka seperti itu. Aku katakan, maka ini Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali, beliau mengatakan wala yastaghrib dzalik minhum. Faqad wasafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahum, dan jangan merasa asing. Jangan merasa asing dengan keadaan mereka. Sungguh Rasulullah sudah mensifati tentang mereka bahwasanya mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Allahu musta'an. Naam, kata beliau, iya benar mereka adalah anjing-anjing neraka. La yastaghrib minhum dzalika wa akhza minhu, dan jangan sekali-kali kalian merasa asing terhadap mereka. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Wa akhza minhu, dan yang paling rendahnya lagi darinya, fahum yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qad tahallul qatla fil muslimin fi hadhil bilad wal musta'minin wal mu'ahidin. Perhatikan baik-baik. Dan yang lebih parah daripada itu, kata beliau Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali, orang-orang Khawarij mereka merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Tidak memperbaiki, namun justru mereka menghalalkan peperangan darahnya kaum muslimin, terutama di negeri Haramain, negeri Arab Saudi maksudnya ya. Wal musta'minin, orang-orang kafir yang diberikan keamanan, wal muahidin, orang-orang yang tinggal tapi dengan perjanjian keamanan, itu mereka akan menghalalkan darahnya orang kafir yang musta'minin atau muahidin. Paham ya? Padahal enggak boleh ya. Nah. Wastahallu qatlal junud himayatul watan wa hurratul aqidah, dan juga mereka menghalalkan untuk membunuh tentara-tentara, barakallahu fikum, yang menjaga negara dan para penjaga akidah ini, atau pasukan khususnya akidah ini, biduni khaufin minallah wal balatin bi'uqubatillah. Allah musta'an. Tanpa ada rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada rasa peduli terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fil athar as-sahihah, dan sungguh telah datang dalam athar yang sahih, anna al-khawarij kullama tala'a minhum qarnun qata'ahu Allah. Bahwasanya orang-orang Khawarij kapan saja muncul tanduk dari mereka, niscaya Allah SWT langsung mematahkan tanduk tersebut. Bahadal qarnu bihaulillahi wa quwwatihi, dan tanduk ini dengan semata-mata kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan juga barakallahu fikum dayanya, tatakunu nihayatuhum qaribatan ala aidis salihin aw ghairihim min ahli ard. Maka akan menjadi kehabisan mereka atau puncaknya mereka adalah apa? Dalam waktu sangat dekat sekali akan habis di tangannya orang-orang saleh dan yang selain mereka dari penduduk muka bumi ini. Wa man mata minal junud aw ghairihim minal muwatinin al-muslimin fa hadzu tayyib qad bashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqauli tuba liman qatalu aw qatalahum. Artinya, dan barang siapa yang terbunuh dari kalangan para tentara, para penjaga daulah, penjaga negara, atau yang selain mereka, dari kalangan muwatin, dari kalangan rakyat sipil, dari kalangan kaum muslimin, maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang baik, yang bagus. Sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan kabar gembira dengan sabdanya tuba, keberuntungan liman qatalu, keberuntungan bagi orang yang bisa, atau keberuntungan bagi orang yang apa? Orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Dan keberuntungan bagi orang yang qatalahum, orang yang bisa membunuh orang Khawarij. Apa maksudnya? Keberuntungan diperuntukkan untuk dua. Orang yang terbunuh oleh orang Khawarij bagus, atau orang yang bisa membunuh orang Khawarij juga bagus, karena keberuntungan. Faman kana min ahli tauhid was salah nafaqat lahu haula'i subhan Khawarij.
Faqatalu haulai surah al-Khawarij. Maka barang siapa yang dia ada termasuk tauhid dan orang yang sholat, justru malah orang-orang Khawarij membunuh mereka. Orang bodoh dari kalangan Khawarij membunuh mereka. Fa huwa ila khairin wa mata bi ajalih. Maka kaum muslimin tersebut yang dibunuh oleh orang Khawarij dari kalangan ahli tauhid, maka dia menuju pada kebaikan dan mati di atas ajal yang sudah ditentukan. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda sedikit pun barakallahu fikum satu jiwa apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Taala saja yang mengetahui serta maha barakallahu fikum, dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui perkara-perkara yang kalian kerjakan. Ikhwan fillah wa akhwatullah, azza wa jazakumullah. Khulasanya orang-orang Khawarij seperti itu keadaannya. Bermudah-mudahan menghalalkan darahnya kaum muslimin, bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh dalam kemaksiatan dan yang semisalnya. Karena waktu itu terjadi kejadian pengeboman di Saudi Arabia. Oleh karena siapnya Syekh Zaid bin Hadil Madkhali menjelaskan bahwa orang Khawarij gaya baru sekarang sudah muncul di Islamnya. Nah, qala Syekh Zaid bin Hadil Madkhali rahmatullahi alaih, liza oleh karena ini haddara ulama min mu'taqadil Khawarij wal al-fasid wa manhajahum wa manhajihim al-amali al-khatir. Oleh karena ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah memperingatkan dari keyakinan orang-orang Khawarij yang rusak dan dari prinsip atau metodenya orang-orang Khawarij secara amalan yang sangat berbahaya. Wa suluqihim munharif, dan juga jejak mereka yang atau perjalanan mereka yang melenceng. Wa afkarimul khaibah, dan juga pemikiran mereka yang bangkrut serta rugi. Wa min sunnati man hadar minhum sahibu hadhihi suhbah al-fasidah al-hayyah. Dan termasuk dari kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mentahdzir, memperingatkan dari bahayanya orang Khawarij adalah di antaranya pemilik matan ini, yaitu siapa? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang baru, masih berkaitan masalah keadaan orang Khawarij juga karena belum selesai ya. Nah, itu ketika beliau itu Imam Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan, wala ta'taqid ra'yal Khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yaftahu. Jangan sekali-kali engkau itu berkeyakinan seperti keyakinan orang Khawarij, karena mereka itu adalah orang-orang yang ucapan yang sangat rendah dan hina. Kita lihat sini, qala Syekh Zaid bin Hadil Madkhali, wa man dzalika ila an li'annahu mu'taqadun fasidun wa manhajun saqimun. Yang demikian itu dilarang kenapa? Dikarenakan keyakinan orang-orang Khawarij adalah keyakinan yang rusak, adalah prinsip atau jalan yang berpenyakit, al-ba'ithu alaihi al-hawa, yang mendorong mereka untuk berbuat keonaran, pemberontakan adalah hawa nafsu, alladzi man ittaba'ahu faqad waqa'a fi turuqir rada, yaitu barang siapa yang menempuh perjalanan yang mendekati atau mengikuti perjalanan orang-orang Khawarij, sungguh dia telah terjatuh ke dalam jalan-jalan yang penuh dengan kehinaan. Waftadaha amruhu fil hal wal mal, dan sungguh telah nampak keadaan orang-orang Khawarij, baik sekarang maupun dalam artian keadaannya maupun tempat kembalinya. Wa kama hatta sahibul qasidah min al-Khawarij, dan sebagaimana yang telah diperingatkan oleh pemilik qasidah ini, Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, mengenai keadaan orang Khawarij, faqad hazara min firqatin ukhra hiya al-Murji'ah, dan sungguh beliau di samping membantah orang-orang Khawarij, menyebutkan kelompok Khawarij, beliau juga menyebutkan kelompok Murji'ah. Sekarang kita masuk kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini pada asalnya barakallahu fikum adalah kelompok yang sangat berbahaya, karena ujung-ujungnya nanti dia ekstrim. Dalam artian apa? Murji'ah ini kalau orang-orang Khawarij mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir, enggak sedikit pun tidak membekas sedikit pun keimanan. Maksudnya ya, kalau Murji'ah bagaimana? Kalau Murji'ah lain, Murji'ah itu pelaku dosa besar, imannya sempurna seperti iman Jibril dan Mikail katanya. Ngerti kan? Itu Murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Jadi antara Murji'ah dan Khawarij beda. Kalau orang-orang Khawarij barakallahu fikum, mereka berkeyakinan bahwasanya seorang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, langsung hilang gitu ya keimanannya. Tapi kalau orang Murji'ah sebaliknya,
Orang-orang Murji'ah itu mengatakan bahwasanya amalan bukan termasuk bagian daripada iman. Jadi orang beriman cukup aku beriman, aku meyakini, sudah nggak perlu amalan. Dari mau berjudi, berzina, minum-minuman keras dan misalnya imannya sempurna seperti iman Jibril Mikail katanya. Itu apa? Kelompok apa? Murji'ah, Allahu musta'an. Berseberangan dengan kelompok Khawarij. Namun dua-duanya keliru. Paham ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian, barakallahu fikum. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pertengahan dalam hal ini. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi, "Na'am. Wala taku murtiyan lahu bidinihi ala innamal murtiyu bid-dini yamsahu." Artinya, jangan sekali-kali kamu menjadi orang Murji'ah yang bermain-main dengan agamanya. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang Murji'ah itu adalah orang-orang yang bercanda dengan agamanya. Jadi agama dijadikan bahan olokan untuk bermain-main, itu orang-orang Murji'ah. Karena mereka meyakini apa? Amalan bukan termasuk bagian dari keimanan. Jadi antum beriman enggak perlu amalan. Cukup mengatakan aku beriman kepada Allah Ta'ala. Allah musta'an. Atau cukup meyakini juga boleh. Itu keliru ya. Padahal iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawari wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itulah makna daripada iman. Nah, ikhwan fillah, azani wa azakumullah, qala asy-syarih asbahullah Zaid al-Hadir Madkhali wal murji'atu allati hadara minha sahibul qasidah. Murji'ah itu adalah yang telah ditahdir, diperingatkan oleh pemilik qasidah ini, yaitu al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, ta'ifatun min ta'ifid dhalal. Nah, artinya Murji'ah tersebut adalah termasuk salah satu kelompok dari kelompok sesat. Wa hum anwa'un, yang mana Murji'ah itu sendiri berbeda-beda, berjenis-jenis. Ba'duhum asyaddu isman min ba'd, sebagian mereka lebih parah dosanya daripada sebagiannya. Pertama, perhatikan pertama, fal-Jahmiyatul Murji'ah. Jahmiyah itu dalam masalah hal ini Murji'ah. Haitsu fassarul iman bi annahu mujarradul i'tiqad bil qalb. Karena mereka menafsirkan yang namanya keimanan itu cuma semata-mata apa yang ada dalam hati, keyakinan itu cukup katanya. Dan mereka meyakini dalam hati dan cukup katanya. Itu keliru enggak? Keliru, barakallahu fikum. Kemudian inilah yang dipakai oleh orang-orang, yang dipakai oleh ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu yang orang awam itu dinasihati atau apa, bapak-bapak yang enggak tahu ilmunya, yang penting di hati loh, sering sekali itu diucapkan itu ya. Ya iman lo yang penting kan di hatinya, Mas. Kita jelek-jelek kayak gini penting kan hatinya katanya. Kita jelek-jelek seperti ini penting hatinya. Dan jenengan itu atau antum atau kalian itu, nah barakallahu fikum pakainya bagus, berjenggot, tapi hatinya rusak sama saja. Nah, itu sebabnya mereka seperti itu. Jadi mereka menasihati gitu alasannya, yang penting hatinya. Walaupun berlaku kita kelihatannya dohirnya jelek, tapi yang penting hatinya baik gitu. Padahal hati itu akan tercerminkan dengan perbuatannya. Jadi kalau perbuatan itu jelek, adabnya kurang misalkan, itu berarti mencerminkan ada isi hatinya kayak gitu. Kalau itu ya, Allah musta'an, perlu diperhatikan itu. Jangan tertipu dengan subhat yang mereka lontarkan. Kita lihat sini. Ai man ittaqada bi qalbihi walau lam ya'mal syai'an minal fara'id wal wajibat walau lam yastanib syai'an minal muharramat fa huwa 'indahum mu'minun kamilul iman. Allah musta'an. Maknanya adalah barang siapa yang meyakini dengan hatinya, walaupun dia tidak beramal sedikit pun daripada perkara-perkara wajib, perkara-perkara faraid, dan walaupun dia tidak meninggalkan sedikit pun dari perkara-perkara haram, maka imannya menurut mereka imannya sempurna menurut mereka. Allah musta'an. Wa yalzam 'ala qawlihi hadza, maka mengharuskan dari ucapan mereka ini, na'am anna iblisa mu'minun kamilul iman. Perhatikan ini. Ujung-ujungnya kalau kita telusuri, berarti iblis juga mukmin. Ya enggak? Iblis juga mukmin, sempurna imannya iblis. Kenapa? Li'annahu muqirrun bi rabbih. Karena iblis mengakui Allah Ta'ala itu Rabb. Mengakui enggak? Mengakui. Kama qala ta'ala mukhbiran anhu. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam keadaan mengabarkan tentang keadaan iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tunggulah aku. Tunggulah aku sampai hari dibangkitkan. Maksudnya setan atau iblis itu biasa ada sampai hari nanti. Paham ya? Menggoda manusia, membujuk manusia agar ikut menjadi pasukannya kepada neraka dan jahanam.
Wa hadza mu'taqadun fasid. Ini adalah keyakinan yang rusak. Kama tara sebagian kau lihat, lian Allah tabaraka wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala rattaba al-jazaa al-husna, rattaba al-jazaa al-hasan ala fi'li ta'ati wa tarkil munkarati. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan yang baik setiap amalan, setiap perbuatan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Wa tawa'ada, dan Allah Taala berikan ancaman dengan neraka ahlul ma'asi wal ghafalat, para pelaku maksiat dan orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Wa in aqarru bi rububiyyati rabbil ardi was samawat, walaupun dia meyakini dengan apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid rububiyah belum cukup. Tauhid yang inti tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid rububiyah belum cukup, ya, oleh karena itu belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Allah musta'an. Itu berarti sudah kita selesaikan kelompok apa? Kelompok namanya kelompok apa nih? Murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kelompok Murji'ah yang berikutnya, kan Murji'ah terbagi menjadi 3 nanti. Murji'ah yang pertama mengatakan apa? Bahwasanya iman itu cukup meyakini dalam apa? Hati. Yang kedua sekarang, wa firqatul ukhra, dan kelompok yang lain min ahli irja, dari kalangan Murji'ah juga. Arraful iman, mereka mendefinisikan keimanan bi annahu an-nutqu bil lisan faqat. Wah, parah juga ini. Kata mereka itu, kata kelompok yang kedua ini pertanyaan daripada Murji'ah juga, ya, mengatakan bahwasanya keimanan itu cukup dilafazkan saja. Amantu billah, la ilaha illallah. Walaupun hatinya meyakini, walaupun tidak mengamalkan, imannya sempurna. Paham ya? Karena iman itu adalah ucapan saja katanya. Wahum al-karamiyah, mereka adalah al-karamiyah dan kelompok sesat. Haitsu qalu, yaitu ketika mereka mengatakan man nafaqa bi lisanihi walau lam ya'mal syai'an walau lam ya'taqid bi qalbihi ahaqiyata ma nafaqa bihi fa huwa ay 'indahu mu'minun kamil iman. Allah musta'an. Maksudnya menurut mereka, barang siapa yang sudah mengucapkan dengan lisannya walaupun tidak mengamalkan sedikit pun amalan, walaupun tidak meyakini sedikit pun dalam hati, cuma ucapan saja, itu apa? Itu menurut mereka sudah apa? Sempurna keimanannya. Masya Allah, keliru. Lakin tetapi idza kana muqirran bi qalbihi fa huwa min ahli jannah. Akan tetapi kalau seandainya dia meyakini dengan hatinya, maka dia sungguh termasuk penduduk surga. Wa in kana mukadziban bi qalbihi, namun jika dia mendustakan dengan hatinya, kana munafiqan mu'minan min ahli nar, maka dia dikatakan munafik, mukmin namun dia termasuk barakallahu fikum penduduk neraka. Fa ilzam ala qaulihim hadza, maka mengharuskan untuk ucapan mereka ini, anal munafiqina alladzina tawa'adahumullah azza wa jalla bidarkil asfali minan nar annahum mu'minun. Maksudnya bahwasanya orang-orang munafikin, kalau berdasarkan ucapan ini, berdasarkan dengan pendapat atau keyakinan ini, berarti orang-orang munafikin yang diancam dengan apa? Tinggal di kerak api neraka bawah. Mereka mukmin enggak berarti? Mukmin enggak berdasarkan pemikiran ini? Nah, mukmin. Berdasarkan pemikiran ini mukmin, karena intinya orang beriman cuma mengucapkan saja, aku bersama Nabi Muhammad, saya mukmin. Walaupun prakteknya berzina sama Nabi Muhammad. Paham ya? Karena apa? Karena ini kelompok yang kedua ini kelompok pertahanan Murji'ah juga, meyakini iman itu cukup dilafazkan saja. Tidak perlu amalan, tidak perlu keyakinan. Yang pertama, iman cukup diyakini saja, tidak perlu diucapkan, tidak perlu diamalkan. Keliru semuanya. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, yang terakhir, wa minhum Murji'ah. Di antara mereka ada Murji'ah. Nah, Murji'ah yang ketiga ini, arraful iman bi annahu qaulun wa i'tiqadun, masih kurang juga. Yang kedua ini bergaya, yang ketiga ini bergaya. Bahwasanya iman itu adalah ucapan dan keyakinan, diucapkan dan diyakini katanya. Lah amalannya enggak perlu amalan. Amalan enggak masuk katanya. Nah, berarti asal usul dari para Murji'ah itu kenapa? Li'annahum barakallahu fikum, li'annahum yu'akhiruna al-amal 'an musammal iman. Karena mereka menghilangkan atau mengakhirkan amal daripada definisi keimanan. Allah musta'an. Kita lihat. Waqtadalu minhu, mereka ternyata menyendiri dari kelompok yang lainnya. Waqtadalu minhul amal, mereka menyendirikan dalam amalan enggak masuk. Faqalu, mereka mengatakan innal amala la yadkhulu fi musammal iman. Sesungguhnya amalan tidak masuk dalam definisi keimanan. Wa haula'i, dan mereka semuanya, wa in kanu akhaffa min murji'atul jahmiyah wa murji'atul karamiyah illa annahum khalafu ahlas sunnah wal jamaah bi ikhtizalihim al-amal min musammal iman biduni burhanin min aqlin aw naqlin
Wa min dzalika murji'atul fuqaha. Perhatikan. Murji'ah yang pertama digelar dengan murji'ah Jahmiyah. Murji'ah yang kedua dikenal dengan murji'ah apa? Karamiyah. Murji'ah yang ketiga dikenal dengan murji'atul fuqaha. Kita lihat, kita ulangi lagi. Jadi murji'ah murji'ah Jahmiyah yang mengatakan iman cukup keyakinan saja. Ini gambaran globalnya ya, biar nanti antum paham ya. Jadi murji'ah terbagi menjadi 3. Murji'ah al-fuqaha, Murji'ah al-Jahmiyah, Murji'ah al-Karamiyah. Murji'ah al-Jahmiyah mengatakan iman itu cukup diyakini saja, walaupun enggak diucapkan, enggak diamalkan. Murji'ah Karamiyah mengatakan iman itu cukup diucapkan saja, enggak perlu diyakini dan diamalkan. Nah, datang oknum yang ketiga, yaitu Murji'ah al-Fuqaha mengatakan iman itu diucapkan dan diyakini, tapi enggak perlu beramal. Ujung-ujungnya semuanya amalan hilang, ya enggak? Ya semuanya keliru. Murji'ah semuanya adalah keliru. Kita lihat sini, nah barakallahu fikum. Mereka sebenarnya hampir mirip, namun mereka masih menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mereka menyendirikan amalan bukan termasuk bagian daripada keimanan. Ini kekeliruan yang sangat besar dan fatal. Namun Allah musta'an. Nah barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi ya. Nah, kata beliau, wa amma Ahlussunnah wal Jamaah fahumul ladina mufiqu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang diberikan taufik lil qaulis shahih, diberikan taufik untuk ucapan yang benar, alladzi tu'ayyiduhu nusus, yang dikuatkan oleh nas-nas dalil Alkitab Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah fi ta'rifil iman, di dalam mendefinisikan keimanan. Fabari'u min madhabil khawarij wal murji'ah wal asy'ariyah wa murji'atul fuqaha wa man lafahum haitsu qalu, maka Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari mazhab khawarij dan mazhab murji'ah serta asy'ariyah serta murji'atul fuqaha dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, yaitu ketika Rasul mengatakan al-imanu qaulun bil lisan. Perhatikan ini. Al-iman qaulun bil lisan. Iman itu diucapkan lisan. Kanutqi bi syahadatain, seperti ucapan kita dengan apa? Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Naam. Wa ghairihima. Wa i'tiqadun bil qalb. Dua. Berarti nanti ujung-ujungnya al-iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah kalau diglobalkan definisi gitu, kalau dirinci ada 5 definisinya. Ada 5 ini 5 perkara. Definisi mengandung 5 perkara. Yang pertama diucapkan dengan lisan, yang kedua diyakini dengan hati, yang ketiga diamalkan dengan anggota badan, yang keempat pertama dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu. Jadi murji'ah semuanya keliru ya. Kalau untuk terus-terus murji'atul Jahmiyah keliru, murji'atul fuqaha keliru, murji'atul karamiyah juga keliru. Semuanya kalau untuk perhatikan enggak ada amalan di situ. Allah musta'an. Padahal amalan yang inti enggak? Inti, karena amalan itu termin. Dalam artian amalan mencerminkan hatinya gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Ay ya'taqidu bi qalbi iman wa bihi lisanuhu mimma yajibu i'tiqaduhu. Naam, mimma yajibu i'tiqaduhu mimma waradat bihi nusus. Artinya adalah meyakini dengan hatinya apa yang telah dia ucapkan, apa yang telah diucapkan lisannya. Nah, dari perkara-perkara yang diwajibkan untuk meyakininya, dari perkara-perkara yang telah datang nas-nas atau dalil-dalilnya. Wa amalun bil jawarih, dan hendaknya yang beriman setelah meyakini, mengucapkan, kemudian beramal dengan jawarih, kasolati was shaum wal jihad, seperti salat dan puasa serta jihad, wa dzalik min a'malil bir, dan yang selain itu daripada amalan-amalan kebaikan. Yazid bertambah dengan ketaatan. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan ketenangan hati atau ketenangan di hati-hati kaum mukminin, yazdadu imanan ma'a imanihim, agar keimanan mereka semakin bertambah bersama keimanan mereka. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan hanya milik Allah lah tentara-tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Ta'ala dan yang maha mengetahui serta maha bijaksana. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiatan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Artinya tidaklah orang yang berzina itu ketika dia berzina, nah barakallahu fikum, kemudian masih dikatakan mukmin, maksudnya tidak dikatakan mukmin sempurna lagi gitu loh. Paham ya? Kalau mukminnya masih ada itu loh. Nah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nah, tidaklah orang yang berzina itu, nah ketika dia berzina, nah dalam keadaan dia mukmin. Tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Seperti itu maksudnya apa? Maksudnya tidak mukmin dengan iman yang sempurna. Ai kamilul iman, maksudnya itu. Yang ditiadakan apa?
kesempurnaan keimanan, bukan asul iman. Kalau asul iman harus kita tetapkan, kalau muslimin itu harus tetapkan asul iman, memiliki dasar keimanan. Walaupun imannya tidak sempurna. Sedikit lagi ini, doa ini. Ai kamil iman, bal ma'ahu imanun. Bahkan bersama mereka ada iman, keimanan walakin lain berkamilan. Iman yang ada pada diri mereka, pelaku maksiat tersebut tidak sempurna. Faman khalafa 'ala sunnati wal jamaah salafus salih. Maka barang siapa yang menyelisih al-sunnah wal jamaah para pendahulu yang saleh, wa atba'ahum dan para pengikutnya, fa huwa min al-asnafil munharifah, maka dia termasuk jenis-jenis apa? Kelompok-kelompok yang melenceng atau menyeleweng fi hadzal bab, dalam bab ini. Wa amruhu ila Allah yahkumu fihi bi hukmihi al-'adl wa la yatimu rabbuka ahada. Dan perkara yang semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala menghukumi dengan hukumnya yang adil, dan juga Allah Taala tidak menzalimi, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Ada berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala sekaligus penyelesaian bi idznillah subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.